Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga biar gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi, cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jaga jarak, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman abadi. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman abadi. Badan sehat, bangsa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kami dari Satgas COVID-19 ingin menyampaikan konferensi pers kaitannya dengan aktivitas selama bulan Ramadan dan juga Idul Fitri yang kaitannya dengan beribadah dan juga dengan larangan atau peniadaan mudik. Seperti sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa dalam libur panjang selama ini selalu diikuti dengan peningkatan kasus sejak tahun lalu. Dan kami pemerintah ingin betul-betul menjaga pada saat Ramadan dan Idul Fitri ini tidak memicu peningkatan kasus setelah bulan Ramadan ini dan juga dengan libur Idul Fitri. Untuk itu pemerintah telah membuat beberapa kebijakan baik peniadaan mudik dengan surat edaran nomor 13 tahun 2021 beserta juga dengan adendum dari surat edaran tersebut yang mengatur agar ada pengetatan untuk pelaku perjalanan dan mobilitas penduduk agar betul-betul mobilitas penduduk hanya yang dikaitkan dengan kepentingan pekerjaan dan juga keperluan-keperluan tertentu yang dikecualikan seperti yang diatur di dalam surat edaran Satgas nomor 13 maupun juga di dalam adendum tersebut. Untuk itu saudara-saudara sekalian, mari kita semuanya disiplin untuk bisa betul-betul mengetatkan protokol kesehatan dalam aktivitas kita selama bulan Ramadan. Dan untuk itu kami mengundang Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Buya Amir Syah Tambunan, yang akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang bagaimana tata cara ibadah yang afdol, yang baik, yang aman terhadap COVID agar ibadahnya bisa khusyuk dan memberikan pahala yang tertinggi dan terbaik selama bulan Ramadan dan juga nanti pada saat Idul Fitri. Untuk itu kami mengundang Buya Amir Syah Tambunan untuk bisa menyampaikan beberapa pokok penting dalam rangka memberikan arahan terkait dengan ibadah yang aman COVID selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itu kami persilahkan Bapak Buya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media, para pemirsa yang dimuliakan dirahmati Allah, pada kesempatan Ramadan ini bertepatan di hari Jumat. Kita ketahui bahwa Jumat merupakan Sayyidul Ayyam bagi umat Islam. Mudah-mudahan hari ini membawa satu barokah dan momentum bagi kita untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan terkait disiplin untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, termasuk sholat tarawih, termasuk nanti persiapan Idul Fitri, yaitu larangan untuk tidak melakukan mudik. Rekan-rekan media, para pemirsa,
seperti kita ketahui bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan sangat berpengaruh dalam meningkatkan disiplin. Yaitu pertama, kita telah terlatih untuk imsak, menahan diri mulai dari terbit fajar sampai kita berbuka kembali. Luar biasa, disiplin ini harus menjadi habit kita. Berdasarkan itulah saya ingin mengajak kaum muslimin dan seluruh masyarakat Indonesia, mari kita jadikan momentum Ramadan untuk memperkuat disiplin kita terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dan juga terkait dengan bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID. Oleh karena itu, pertama terkait dengan larangan mudik. Dan larangan mudik ini tentu sudah melalui kajian, ya, sudah melalui telaahan berdasarkan data, fakta, seperti yang disampaikan Prof. Wiku tadi bahwa setiap kali ada kerumunan itu menimbulkan lonjakan penyebaran COVID yang luar biasa. Nah, saya ingin mengingatkan, India harus kita jadikan salah satu pelajaran yang berharga bagi kita. Jangan sampai terulang di Indonesia. Saya ingin mengingatkan masyarakat, jangan sampai terulang. Jadi pelajaran berharga ini tolong betul-betul kita camkan, ya, agar tidak terulang. Oleh karena itu momentum landai, ya, di bulan Ramadan harus kita pertahankan, bahkan harus kita turunkan. Nah, sekali lagi dengan cara melakukan upaya-upaya yang konkret, misalnya beribadah di rumah itu lebih afdol, terutama di daerah-daerah yang zona merah. Apa bukti zona merah? Yaitu ketika di lingkungan masyarakat itu ada terkena COVID dan terbukti. Nah, itulah termasuk salah satu bukti zona merah yang harus dihindari kerumunan, bahkan diutamakan sholat taraweh di rumah. Untuk apa? Untuk menjaga terhadap 3 hal kewajiban yang harus kita lakukan. Wajib iman, yang kedua wajib aman, jaga jarak, dan yang ketiga adalah wajib imun. Nah, ini pertama yang ingin saya tegaskan, ya. Jadi lebih afdol sholat tarawih di rumah karena di daerah tersebut nyata-nyata terbukti adalah zona merah. Bagaimana yang zona hijau atau yang dinyatakan bebas? Nah, ini juga harus hati-hati. Sebab apa? Sebab harus ada pihak yang memiliki otoritatif untuk menyatakan bahwa daerah itu daerah hijau. Karena itulah kita minta kepada aparat semua yang terlibat, pemangku kepentingan, baik pihak kesehatan, termasuk BNPB, termasuk aparat pemerintahan, ya, betul-betul harus bekerja sama dalam rangka untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, di mana daerah itu betul-betul dinyatakan daerah hijau. Nah, kemudian terkait juga untuk mudik, sekali lagi kami dari Majelis Ulama Indonesia bersama organisasi kemasyarakatan di MUI akan terus melakukan 3 hal. Pertama adalah literasi, yang kedua adalah sosialisasi, yang ketiga adalah edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan, sehingga dengan mementingkan protokol kesehatan ini maka kita akan merasa nyaman, aman, dan diri kita ini termasuk sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak menimbulkan penularan atau kasus-kasus penyebaran COVID. Nah, oleh karena itu protokol kesehatan lagi-lagi ini sangat-sangat penting. Ya, jadi kita menegakkan protokol kesehatan itu juga bagian dari ibadah. Mengapa? Karena membuat diri kita aman, nyaman, masyarakat nyaman, dan apalagi masyarakat tidak kita bebani dengan penularan COVID dari diri kita, dari orang lain yang kadang-kadang terlalu menganggap remeh. Nah, oleh karena itu sekali lagi soal mudik ini penting untuk kita lakukan. Nah, terakhir soal
bagaimana persiapan kita menjelang Lebaran? Tentu ada dua tadi di sini. Ada terkait dengan mudik seperti yang saya sudah sampaikan, dan yang kedua adalah sholat Idul Fitri. Nah, sekali lagi, sholat Idul Fitri ini karena akan menimbulkan kerumunan, karena akan menimbulkan kelompok masyarakat yang berbondong-bondong menuju lapangan, maka kita utamakan untuk sekali lagi sholat di rumah saja bersama keluarga, terutama di daerah-daerah yang sudah dinyatakan masih merah. Nah, mengapa? Sekali lagi, mencegah itu harus kita lebih utamakan, ya, supaya tidak menimbulkan penularan klaster baru. Nah, kemudian terkait dengan silaturahim, menurut hemat saya, silaturahim itu mudah dilakukan sebenarnya, dengan biaya yang ringan, biaya yang enteng, dengan waktu yang efisien, tidak bermacet-macatan, ya, bisa dengan silaturahmi lewat virtual. Silaturahmi lewat virtual misalnya lewat Zoom, ya. Saya sendiri mempraktekkan itu selama 1 bulan Ramadan ini, bertadarus lewat Zoom. Ini akan lebih meningkatkan suasana yang hangat di tengah-tengah keluarga dan terhindar dari kerumunan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, mari kita ciptakan suasana kebersamaan, suasana kekompakan, ya, suasana silaturahim. Pertama, silaturahim antar sesama pribadi, namanya silaturahim untuk menciptakan ukhuwah insaniyah, ya, persaudaraan sesama manusia. Yang kedua adalah ukhuwah islamiyah, sesama umat beragama. Dan yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan seluruh anak bangsa. Saya yakin dan percaya dan optimis, jika ini kita lakukan, maka insya Allah saya yakin, saya optimis, tentu dengan penuh ikhtiar, bahwa Ramadan dapat kita jadikan momentum untuk menurunkan penyebaran COVID, dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan Ramadan 1442 Hijriah bisa kita hadapi, bahwa COVID ini bisa berhenti sirna dari negara Kesatuan Republik Indonesia, karena telah menimbulkan suasana kehidupan yang sangat-sangat memberatkan kehidupan kita dalam soal ekonomi. Juga kami berharap kepada pemerintah untuk terus melakukan peningkatan intensitas vaksinasi, sehingga cakupan vaksinasi yang 70% bisa kita capai di tahun 2021 ini. Dan dengan segala kelebihan dan kekurangan, mari kita dukung bahwa vaksinasi ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, jadi dengan arahan dan himbauan dari Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Bapak Buya Dr. Amir Syah Tambunan MA, kita semua sadar bahwa dalam bulan Ramadan ini betul-betul kita bisa beribadah dengan khusyuk dan juga bekerja dengan baik selama bulan Ramadan dan menjelang libur Idul Fitri. Semoga semua bisa disiplin dan konsisten selama bulan Ramadan ini, dan bisa bekerja dengan baik, tidak melakukan mudik karena berpotensi untuk menularkan kasus dan menyebarkan kasus dari satu daerah ke daerah lain. Maka sebaiknya kita beribadah saja melalui virtual untuk silaturahminya, agar bisa terhindar dari potensi penularan yang sekarang sedang terjadi sangat tinggi di berbagai negara di dunia. Dan Indonesia sementara waktu, dan semoga ini berlangsung terus, kasusnya sedang menurun. Ini harus kita jaga sebagai umat muslim. Tentunya kita sepakat bahwa keselamatan adalah hal yang sangat utama yang harus kita junjung dalam beribadah kita di bulan Ramadan ini. Dengan demikian konferensi pers pada
pagi menjelang siang hari ini selesai. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia agar kita semuanya bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan menjelang kepada Idul Fitri. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib amal.